Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini seperti biasa kawan-kawan akademia saya akan share sehubungan dengan sebuah tema pengembangan diri yang akan kita fokuskan kepada profesionalisme kerja. Ya, seperti apa profesionalisme kerja itu dan bagaimana ciri-cirinya agar Anda tahu nantinya apakah Anda sudah profesional atau belum. Oke? Saya berharap Anda sudah profesional semua. Dan untuk mengetahui itu semua, tolong perhatikan video ini ya. Jangan di skip. Baik, kita akan bicara tentang bagaimana definisi dari profesional kerja tersebut. Oke, saya nggak mau definisi banget karena pasti Anda pernah mengatakan kata profesional ini dalam lingkungan kehidupan Anda atau lingkungan organisasi Anda. Ya, kalau saya ambil sebuah kesimpulan, sebetulnya profesional itu adalah seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan, sebuah profesi, dan dia kompeten dalam profesi tersebut dengan memegang teguh bagaimana prinsip-prinsip norma yang berlaku. Nah, bicara tentang kompetensi berarti ada skill, knowledge, dan attitude di situ. Apa itu skill, knowledge, dan attitude? Lihat di video saya sebelumnya. Saya contohkan saja secara langsung. Misalnya adalah jika Anda seorang HRD berarti Anda mampu membuat PKB. Ketika Anda mampu membuat PKB, mengetahui bagaimana itu PKB, berarti Anda konsep pengetahuan ini sudah masuk di knowledge ya. Ketika Anda membuatnya dan Anda bisa mensosialisasikannya, mengimplementasikan PKB ini dalam lingkungan organisasi Anda, berarti ini sudah masuk ke skill ya. Di situ ada banyak skill sebetulnya ketika PKB, entah itu negosiasi dengan serikat pekerja ataupun kepada tenaga kerja yang ada di lingkungan mereka, dinas tenaga kerja dan lain-lain. Ini sudah masuk tataran skill. Terus bagaimana attitude-nya? Attitude-nya adalah berarti Anda itu mampu menjalankan, mengaplikasikan PKB tersebut dalam lingkungan organisasi Anda dan Anda menjadi seorang figur ataupun contoh di situ orang yang PKB berjalan. Oke, itu salah satunya. Kemudian, ketika kita bicara soal profesionalisme kerja, berarti kita akan melihat kepada sebuah konsep. Apa yang menjadi konsep dalam profesionalisme kerja? Sebetulnya ada banyak konsep, namun saya akan coba mengerucutkan hari ini lebih kepada 4 konsep. Yang pertama adalah dedikasi. Bagaimana seseorang mencurahkan kemampuan dia atau kompetensi dia dalam pekerjaan atau profesinya dia itu. Contoh misalnya, Anda bisa mencontohkan juga sih dengan orang lain. Tapi contoh dari tokoh idola saya misalnya salah satunya adalah Jackie Chan. Saya menganggap bahwa Jackie Chan itu adalah orang yang sangat dedikasi dalam dunia perfilman. Entah itu dalam ketika dia berakting, ketika dia menjadi seorang produser, ketika dia menjadi seorang sutradara, penulis dan lain-lain. Ya, bahkan urusan stuntman-nya juga dia langsung terjun di situ. Kadang dia langsung mengerjakan sendiri atau menjadi koordinator dari stuntman. Itulah kenapa dia mendapatkan satu Guinness World sebagai kredit film terbanyak ya, dan diakui kemampuan dia. Kenapa? Karena di situ dia selain menjadi aktor utama, penulis, terus dia juga sebagai pengisi vokal utama, nyanyi juga di situ dan koordinator stuntman. Pokoknya banyak peran yang dia lakukan secara profesional, secara baik, apik, dedikasi tingkat dewa sehingga dia mendapatkan sebuah pengakuan dari Guinness World tadi. Ya, itu salah satunya. Yang kemudian lagi adalah tentang bagaimana kebermanfaatan dari profesi Anda. Ya, kebermanfaatan ini artinya bahwa profesi Anda itu dapat dinikmati atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat baik-baik bahwa sebaik-baik seseorang itu adalah orang yang paling memberikan banyak manfaat untuk lingkungannya. Nah, profesi Anda juga sama. Ternyata profesi Anda juga dinikmati gitu ya, dapat dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar. Itu adalah konsep dari sebuah profesi yang profesional. Berikutnya lagi apa? Tadi yang tadi saya singgung di kata dedikasi itu, yaitu ada kata pengakuan. Pengakuan berarti pengakuan dari mana? Dari berbagai komunitas, khususnya komunitas Anda, bahwa Anda memang memiliki satu kemampuan yang mumpuni dalam bidang tersebut sehingga diakui oleh orang lain. Ya, bentuk pengakuan nanti kita akan bahas di belakang. Dan terakhir yaitu kemandirian atau otonomi. Jadi maksudnya apa?
profesi ini membuat Anda hidup mandiri dan Anda bisa menentukan sebuah sikap dari profesi Anda. Pastinya sikap tersebut adalah sikap positif dan kembali tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Oke, nah itu adalah konsep dasarnya. Kemudian teman-teman semua, apa yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang profesional? Ya, ciri Anda bisa kembali kepada tadi konsepnya. Konsep itu dibawa kepada ciri-cirinya. Tapi saya akan coba tambahkan. Yang pertama adalah integritas. Apa itu integritas? Antara pikiran, ucapan, dan perbuatan itu selaras. Saya juga sudah share video ini di video sebelumnya. Silahkan Anda cek ya. Kemudian apalagi? Berarti ada satu pengabdian terhadap masyarakat juga, yaitu kebermanfaatan tadi ya. Next adalah memegang kode etik profesi dengan teguh. Jadi kalaupun memang Anda dokter, Anda psikolog, Anda akuntan dan lain-lain, Anda memegang kode etik secara teguh. Kemudian apalagi menjadi ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu adalah bisa mengimplementasikan apa yang menjadi ilmu-ilmu manajemen dalam kehidupan dia, kehidupan organisasi dia gitu. Dan tak kalah penting juga yang terakhir itu adalah bagaimana dia bergabung dalam sebuah komunitas-komunitas yang memang dapat memberikan sebuah pengakuan atau komunitas yang sesama profesinya, sehingga dia juga bisa mengupgrade diri dia. Itu yang terakhir. Nah, sebagai tambahan saja kawan-kawan semua, Anda mencoba diri Anda untuk mengajukan kepada BNSP agar disertifikasi profesi Anda. Ini hanya sebuah tambahan saja ya. Apakah memang Anda sudah kompeten sebagai seorang yang menduduki profesi tertentu? Entah itu Anda coba misalnya mengajukan diri untuk diuji CPM Anda, Certified Project Manager, entah itu sebagai kalau Anda akuntan misalnya CPA, kalau Anda HRD misalnya Anda menjadi CHRM atau CHRD gitu ya, dan lain-lain ya yang berhubungan dengan profesi Anda. Silakan Anda mengajukan diri untuk diuji sejauh mana Anda kemampuan di level profesi Anda. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kalaupun memang ini dirasa bermanfaat, please like and subscribe untuk mendukung channel saya. Insya Allah ini adalah channel yang positif. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebuah hal yang mungkin akan kita diskusikan di lain kesempatan adalah bagaimana mengembangkan diri ini bisa dilakukan, apakah di pendidikan formal atau informal, mana yang lebih banyak memberikan dampak positif terhadap pengembangan diri. Terima kasih, saya Iwan Bardian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten untuk semua dan jaga kesehatan. Bye.